5 berita terpopuler hari ini, 28 Juli 2025 di Bloomberg Technos Flash 5. Berita pertama, mobil 200 jutaan rupiah yang sita perhatian publik di Gias 2025. Pameran otomotif Gias 2025 kembali menyedot perhatian publik, khususnya karena banyaknya mobil baru dengan harga terjangkau yang dipamerkan. Ajang tahunan ini berlangsung dari 24 Juli hingga 3 Agustus di ICE BSD City. Deretan mobil seharga 200 jutaan rupiah seperti Daihatsu Rocky Hybrid, BWD Atto 1, hingga Mitsubishi Xpander GLS mencuri perhatian karena menawarkan fitur lengkap dengan harga yang relatif ramah kantong. Tren ini menunjukkan bagaimana produsen otomotif berusaha merespons permintaan pasar yang menginginkan kendaraan hemat dan efisien di tengah kondisi ekonomi yang menantang dan harga mobil yang terus naik. Berita kedua, Jerome Powell Fed alami tekanan jelang rilis data ekonomi penting. Ketua The Fed Jerome Powell menghadapi tekanan besar menjelang pertemuan kebijakan suku bunga minggu ini. Rapat dilakukan di tengah ketidakpastian ekonomi dan rilis data penting seperti PDB, inflasi, serta pasar tenaga kerja. Pertumbuhan ekonomi Amerika Serikat diperkirakan rebound 2,4% secara tahunan. Namun pasar kerja melambat dan inflasi inti cenderung naik. Ini membuat arah kebijakan The Fed semakin sulit diprediksi. Investor dan pelaku pasar kini menanti sinyal apakah The Fed akan tetap menahan suku bunga atau mulai bersiap melonggarkan kebijakan moneter di tengah risiko perlambatan global. Berita ketiga, Trump libatkan diri pada konflik senjata Thailand-Kamboja. Donald Trump kembali jadi headline internasional setelah mengintervensi langsung konflik senjata antara Thailand dan Kamboja. Lewat pernyataan tegas, ia mendesak kedua negara agar segera menghentikan pertempuran. Trump bahkan mengancam akan membatalkan perjanjian perdagangan jika konflik terus berlangsung. Dia menyebut telah berbicara langsung dengan pemimpin kedua negara yang menyatakan dukungan terhadap gencatan senjata. Langkah Trump dinilai sebagai strategi tekanan ekonomi, mengingat Thailand belum memiliki perjanjian dagang dengan ASEAN dan tengah menghadapi potensi tarif 31% dari Washington. Berita keempat, Bos Jarum beberkan alasan ekspansi ke industri dan kesehatan. Direktur Utama PT Jarum, Rahmat Hartono, menjelaskan alasan grupnya ekspansi ke sektor real estate dan rumah sakit. Menurutnya, langkah ini diambil karena kekhawatiran akan ketahanan bisnis jangka panjang. Victor menyebut ada rasa insecure family yang muncul akibat ketidakpastian masa depan industri rokok. Karena itu, grup Jarum mulai serius mencari sektor-sektor dengan prospek cerah dan risiko lebih rendah. Ia menegaskan bahwa ekspansi ini bukan karena serakah, tapi karena belajar dari pengalaman industri lain yang bisa runtuh tiba-tiba akibat faktor eksternal. Berita kelima, tak ditarik, produsen nakal. Diminta turunkan harga beras oplosan, Menteri Pangan Zulkifli Hasan menegaskan bahwa produsen beras bermasalah tidak perlu menarik produk dari pasaran, tapi harus menyesuaikan harga dengan kualitas isinya. Langkah ini merupakan tindak lanjut dari perintah Presiden Prabowo untuk menindak praktik penipuan seperti beras oplosan dan pelabelan yang menyesatkan konsumen. Sebanyak 14 perusahaan telah diperiksa aparat dan pemerintah memberi waktu 2 minggu bagi pelaku untuk memperbaiki harga sebelum proses hukum berlanjut. Itu dia 5 berita terpopuler pilihan Bloomberg Technos hari ini. Ikuti terus update selanjutnya di bloombergtechnos.com.